Pendukung Prabowo sepertinya sudah kalap. Ancaman demi ancaman muncul kepada pihak yang mengkritik Prabowo. Dulu ada relawan Prabowo bernama Pasukan 08 yang bakal melacak haters Prabowo. Siapapun yang melakukan kritik, apalagi yang berbau hoax, akan dilacak by name, by address. Kemudian mereka akan berurusan dengan LBH Pasukan 08. Nah, sekarang ini ada lagi relawan Prabowo Mania 08 yang akan menempuh jalur hukum jika menyebut Prabowo melanggar HAM. Ketua Umum Prabowo Mania 08, Emmanuel Ebenezer, menilai narasi tentang pelanggaran HAM yang dilakukan Prabowo itu tidak substantif. Yang mengejutkan, Noel mengajak lawan beradu program dan gagasan. Masalahnya, Prabowo itu tidak punya program dan gagasan substantif. Lalu apa yang mau diadu? Program Prabowo hanya mendaur ulang program kerja Jokowi. Anak kecil juga bisa bikin program seperti itu. Sekalinya Prabowo punya program, malah tidak masuk akal. Misalnya, program makan gratis. Gerindra memperkirakan anggaran program itu sebesar 400 triliun. Dengan pola kerja Prabowo yang autopilot, besar kemungkinan duit itu tidak akan sampai ke rakyat. Kalaupun menetes ke bawah, mungkin hanya sebagian kecil. Kasus seperti ini telah sering terjadi. Bahkan Jokowi sendiri mengakui bahwa program stunting banyak yang habis buat perjalanan dinas dan kajian. Ancaman relawan Prabowo ini hanyalah upaya untuk mempersekusi lawan politik. Isu pelanggaran HAM itu mengusik mereka. Karena faktanya pelanggaran HAM itu tidak bisa dibantah. Soal narasi Prabowo sebagai pelanggar HAM itu telah terbukti dari ucapan Prabowo sendiri. Orang-orang yang diculik oleh anak buah Prabowo sudah dikembalikan semua. Berarti penculikan yang dilakukan oleh anak buah Prabowo itu benar terjadi, bukan hoax atau karangan. Karena ulah Prabowo itulah dia dicopot dari jabatannya. Memang bukan hanya soal pelanggaran HAM, tuduhan yang paling besar saat itu adalah menggerakkan pasukan tanpa perintah atasan. Di dalam pergerakan pasukan Prabowo itu, salah satunya terjadi penculikan pada aktivis 98. Jadi semua itu fakta, bukan rekayasa atau isu tidak substantif. Memang, hari ini fakta itu sedang dijungkir balikkan oleh pendukung Prabowo. Mereka melakukan segala cara agar nama Prabowo itu bersih. Tapi, fakta sejarah itu tidak mudah dihapus. Prabowo benar-benar terkait dengan penculikan aktivis, baik itu langsung maupun tidak. Apalagi jika kasus pelanggaran HAM Prabowo diperluas pada kejadian lain, bukan hanya 98. Misalnya, pelanggaran HAM di Papua dan Timur Leste. Dalam temuan Alan Nerm, wartawan investigasi dari luar negeri, Prabowo terbukti melakukan pelanggaran HAM berat di masa lalu. Ancaman pendukung Prabowo yang akan melakukan tindakan hukum, bahkan mempersekusi lawan politik itu berbahaya bagi demokrasi. Politik mestinya dilakukan dengan riang gembira. Kalau ada perbedaan, jangan sampai melakukan persekusi dan ancaman. Kalau ada hoax, buktikan hoaxnya di mana, beri klarifikasi. Tapi kelakuan para pendukung Prabowo tentu sama persis seperti Prabowo. Cara-cara kekerasan yang hendak mereka lakukan itu mungkin juga copy-paste dari cara-cara kekerasan yang dilakukan Prabowo di masa lalu. Pendukung Prabowo itu belum apa-apa saja sudah menebarkan ancaman. Bagaimana nanti kalau Prabowo berkuasa? Serem bayanginnya.